Udah hitam, jelek, hidup lagi. Model kayak lo ini yang ngotor-ngotorin bumi. Apa sekolah ini buta ya? Kok bisa diterima di sekolah ini? Aduh, dia lagi. Cyberbullying adalah jenis tindakan bullying yang dilakukan melalui internet atau dunia maya, yang berupa komentar, gambar, atau tindakan yang mengucilkan, melukai, atau mengganggu seseorang, baik itu remaja maupun anak-anak. Cyberbullying dapat dilakukan oleh teman, siswa atau siswi maupun orang lain yang tidak dikenal, dan dapat berupa komentar, gambar, atau tindakan yang dilakukan melalui internet atau dunia maya. Cyberbullying adalah istilah yang digunakan saat seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja melukai orang lain, baik dalam bentuk tulisan, visual atau gambar, serta komunikasi oral menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Luciana, cyberbullying sebagai transmisi dari pesan elektronik apapun, baik secara tulisan, visual atau gambar, video, dan komunikasi oral dengan niat yang disengajakan untuk menyakiti, menyiksa, maupun mengintimidasi seseorang. Dr. Elizabeth Englander mengatakan bahwa cyberbullying adalah penggunaan teknologi digital untuk melakukan perilaku agresif atau mempermalukan orang lain. Menurut Nurjana, cyberbullying adalah perilaku agresif, intens, serta berulang yang dilakukan oleh individu dengan menggunakan bentuk-bentuk pemanfaatan teknologi dan elektronik sebagai media untuk menyerang orang tertentu. Adapun ciri-ciri cyberbullying diantaranya yaitu pengulangan yang niat jahat, di mana pelaku tidak hanya melakukan satu tindakan yang merugikan, tetapi melakukannya secara berulang-ulang dengan tujuan jelas untuk menyakiti atau mengintimidasi korban. Lalu penggunaan kekuasaan dan perilaku dominan. Pelaku cyberbullying seringkali memanfaatkan platform online untuk memperkuat posisi kekuasaan mereka terhadap korban. Pelaku menggunakan ancaman, penghinaan, atau intimidasi secara terus-menerus untuk mendominasi dan mengendalikan korban. Hal ini menunjukkan keinginan pelaku untuk merasa superior dan mendapatkan kepuasan dari posisi dominan yang dimiliki. Selanjutnya, targetisasi individu tertentu. Pelaku menargetkan korban yang memiliki karakteristik yang cocok untuk dijadikan sasaran, seperti perbedaan fisik, orientasi seksual, atau kelemahan emosional. Tujuannya untuk mengurangi harga diri dan menghancurkan kesejahteraan korban, serta menunjukkan dorongan pelaku untuk mendapatkan kepuasan dari menyakiti orang lain. Lalu penyebaran meluas melalui media sosial. Postingan atau pesan aib korban yang dikirim pelaku ke jejaring sosial dapat dengan cepat dipublikasikan, dilihat, dan dikomentari banyak orang dalam penggunaan anonimitas. Anonimitas yang disediakan platform online memberikan keberanian kepada pelaku untuk bertindak tanpa teridentifikasi, memungkinkan pelaku menyebarkan kebencian dan melakukan tindakan merugikan tanpa rasa takut menghadapi konsekuensi sosial atau hukum. Anonimitas ini juga menyulitkan korban untuk mencari bantuan dan perlindungan yang diperlukan. Pada tahun 2007, menurut Williard ada 6 jenis cyberbullying yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, flaming. Flaming adalah perilaku seseorang mengirimkan teks yang berisi kata-kata frontal, penuh amarah bahkan agresif, seperti provokasi, penghinaan, mengejek hingga menyinggung orang lain. Yang kedua, harassment. Harassment adalah tindakan seseorang mengirimkan pesan berisi gangguan-gangguan yang bertujuan menimbulkan kegelisahan pada target. Harassment ini mengandung kata-kata hasutan agar orang lain melakukan hal yang sesama di jaring sosial dalam intensitas terus-menerus. Harassment merupakan hasil dari tindakan flaming dalam jangka panjang. Yang ketiga, denigration. Denigration adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan sadar dalam mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan.
Menurut Kowalski, ada elemen-elemen yang terlibat dalam cyberbullying, seperti yang pertama ada pelaku. Perilaku cyberbullying cenderung kurang memiliki rasa bersalah terhadap korban, karena para pelaku mayoritas anonim dan dapat menutupi identitas dirinya. Anak yang menjadi pelaku cyberbullying biasa kepribadian dominan dan mudah serta menyukai melakukan kekerasan. Selain itu juga cenderung temperamental, impulsif, dan mudah frustasi dengan keadaan yang dialaminya. Lebih sering melakukan kekerasan terhadap orang lain dan sikap agresif kepada orang dewasa dibandingkan dengan anak lainnya. Sulit dalam menaati peraturan, terlihat kuat dan menunjukkan rendahnya rasa empati pada orang yang dia bully. Pandai memanipulasi dan berkelit pada situasi sulit yang dihadapi. Sering terlibat dalam agresi proaktif. Agresif yang disengaja untuk tujuan tertentu dan agresif reaktif. Reaksi defensif. 4. Faktor yang menjadi penyebab bullying di dunia maya. A. Gangguan mental. Pelaku cyberbullying cenderung memiliki sifat yang agresif, impulsif, dan memiliki jejak penggunaan obat-obatan dan alkohol. Orang-orang tersebut memiliki kecenderungan untuk mengancam dan menyakiti orang lain untuk meningkatkan superioritas dan harga diri. B. Korban bullying. Trauma dari pengalaman dibully yang berasal dari dunia nyata maupun di dunia maya ini membuat mereka melampiaskannya kepada orang lain dan membuat orang lain ikut merasakan apa yang pernah mereka rasakan. C. Terjadinya konflik antara dua orang yang pernah dekat atau pernah menjadi sebuah hubungan. Keinginan untuk menindas orang lain dipicu dari sebuah pertikaian dan kerenggangan sebuah hubungan yang didapat kategorikan sebagai bentuk balas dendam kepada seseorang. D. Merasa kesepian. Tindakan sebuah cyberbullying bisa disebabkan oleh rasa kesepian yang ekstrim, sehingga membuat seseorang merasa terisolasi. Dampak cyberbullying yang mungkin bisa terjadi. Yang pertama, percobaan bunuh diri dan self-harm. Korban dari cyberbullying akan merespon perasaan depresi dengan melukai diri sendiri sampai memiliki ide untuk bunuh diri. Yang kedua, depresi dan kecemasan. Korban cyberbullying akan mengalami gangguan kecemasan, depresi, serta tekanan tambahan dari cyberbullying secara terus-menerus dapat menghilangkan rasa percaya diri, khawatir, dikucilkan dari diri si korban. Yang ketiga, ketakutan. Korban cyberbullying ini akan merasa ketakutan ketika berada di sekitar orang yang ramai, karena mereka akan merasa bahwa mereka akan diolok-olok oleh orang lain. Yang keempat, perubahan sikap. Beberapa dari korban cyberbullying akan mengalami perubahan perilaku yang mencolok, karena mereka menjadi lebih tertutup, marah, atau bahkan cenderung melakukan tindakan yang akan merugikan diri mereka sendiri. Korban dapat merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama secara daring, yang dapat menghambat perkembangan sosial mereka dan membuat mereka merasa terasing. Dampak cyberbullying ini juga dapat meningkatkan stres, kekebalan, dan kekerasan, serta mengurangi kontrol sosial. Perkembangan teknologi dan informasi tentunya tidak dapat dipungkiri telah membawa perubahan pada banyak aspek, terutama masyarakat dari keadaan yang tradisional menuju keadaan yang lebih maju atau masa kini. Saat ini, perkembangan teknologi sudah sangat maju, begitu pula dengan teknologi informasi, membuat kita tidak perlu bertatap muka dengan seseorang, karena kita mampu berkomunikasi dengan cepat dan praktis. Salah satunya, menggunakan media sosial sebagai media untuk berinteraksi. Remaja merupakan sosok yang paling sering menggunakan media sosial. Kebanyakan dari mereka menggunakan media sosial untuk mencari teman atau berkomunikasi dengan teman. Namun, tidak semua remaja mengerti bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan benar. Media sosial juga sering dijadikan para remaja sebagai ajang untuk mengomentari orang lain, dapat berupa komentar yang baik dan buruk. Kebebasan orang dalam menggunakan media sosial inilah yang menimbulkan dampak di mana masyarakat tidak lagi khawatir akan sulitnya menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka. Tapi di sisi lain dapat menimbulkan penyalahgunaan yang berakibat fatal. Salah satunya yaitu cyberbullying. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku dapat berupa orang dewasa. Dari penjelasan yang sudah ada, dapat diambil kesimpulan yaitu cyberbullying adalah jenis tindakan bullying yang dilakukan melalui internet atau dunia maya. Ini dapat berupa komentar,
gambar, atau tindakan yang mengucilkan, melukai, atau mengganggu seseorang, baik itu remaja atau anak-anak. Cyberbullying memiliki dampak negatif yang serius bagi korban, termasuk gangguan kesehatan mental, rasa malu, percobaan bunuh diri, dan self-harm, depresi, kecemasan, kurangnya rasa percaya diri, dan masalah pekerjaan dan akademik. Cyberbullying memiliki ciri-ciri yaitu pengulangan niat yang jahat, penggunaan kekuasaan dan perilaku dominan, targetisasi individu tertentu, penyebaran meluas melalui media sosial, dan penggunaan anonimitas. Faktor yang mempengaruhi terjadinya cyberbullying di dunia maya yaitu gangguan mental, korban bullying, terjadinya konflik, merasa kesepian, iseng dalam dunia maya, dan ingin menjadi populer. Sekian dari video kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.